Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika ada satu topik yang orang banyak tidak suka mendengar pada zaman ini adalah ajaran gereja tentang dosa. Beberapa mungkin melihat topik ini berbicara tentang dosa sepertinya tidak relevan lagi di dunia yang modern ini. Ini konsep yang tua, konsep yang kolot, yang membatasi kebebasan dan kreativitas kita. Jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Sebuah pembatasan. Mungkin sebagian orang juga melihat bahwa dosa ini, ajaran dosa adalah karangan gereja untuk mengendalikan umatnya secara khusus dengan rasa takut. Ayo, kalau kamu berdosa, dosa ini masuk neraka, akan dibakar, dipanggang di neraka, ya. Jadi orang ketakutan dan patuh dengan gereja. Dibuatlah konsep dosa, ya. Dan ada juga yang bilang bahwa konsep dosa ini tidak lagi relevan. Kenapa? Karena tidak sesuai, ya, atau tidak kompatibel dengan konsep Allah yang adalah kasih, adalah pengampun, adalah Maha Rahim. Tuhan mengampuni kok. Tuhan memaafkan. Tuhan menerima kita semua, ya. Kenapa berbicara lagi tentang dosa? Jadi kita lihat ada imam-imam, ada pengkhotbah yang tidak lagi mau menggunakan topik ini dalam pewartaannya. Ya, kita pakai topik-topik yang senang-senang saja, ya. Kita pakai topik-topik yang candaan-candaan, humor-humor saja, ya, supaya umatnya terhibur, umatnya senang, ya. Dan tidak lagi berbicara tentang satu topik yang sebenarnya sangat fundamental tentang dosa. Permasalahannya adalah seringkali kita salah paham dengan dosa ini, ya. Lalu bagaimana kita harus mengerti tentang konsep dosa agar kita sebenarnya bisa mencintai Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Apa hubungannya dosa dengan Tuhan Yesus, Romo? Ya, nanti kita akan lihat. Yang pertama, dosa itu apa sih? Ada yang tahu nggak dosa itu apa? Ya, dosa itu pertama-tama adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah. Tahu kan hukum Allah? 10 perintah Allah, tahu ya? Ya, Bapak tahu 10 perintah Allah, ya. Nomor 4 apa, Pak? Ya. Iya. Saya andaikan tahu semua, ya. Saya tidak bisa bagi-bagi pisangnya belum panen hari ini, ya. Ya, saya andaikan teman-teman tahu. Ini kalau kita melanggar 10 perintah Allah, sebenarnya kita berbuat dosa, ya. Dan hati-hati, hukum-hukum Allah ini bukan untuk membatasi kebebasan kita. Seringkali kalau kita punya konsep hukum, peraturan itu ya membatasi, mengurangi kebebasan kita. Tetapi sebenarnya hukum Allah itu bukan untuk membatasi, tetapi justru untuk melindungi kita. Melindungi kita untuk melakukan kebebasan kita. Melindungi kita dari bahaya, dari ancaman, dari bencana. Kenapa? Karena dosa kalau kita lakukan, hukum Allah kalau kita langgar, itu ada konsekuensi yang berbahaya bagi kita. Andaikanlah hukuman Allah, hukum-hukum Allah ini seperti peraturan dari orang tua. Orang tua buat peraturan itu bukan untuk membatasi anaknya, tapi karena sayang dengan anaknya, tidak mau anaknya celaka, tidak mau anaknya nanti di depan hancur. Oh, Bayu, waktu saya kecil, ya, orang tua saya bilang, Bayu jangan main sampai malam, ya, pulang belajar, ya, ayo makan, mandi, ya, kamu sudah 3 hari belum mandi, ayo mandi, ya gitu kan. Jadi peraturan dibuat karena orang tua mencintai kita. Sama karena Tuhan membuat hukumnya karena mencintai kita, tidak mau kita celaka. Contohnya, ya, dosa yang membuat celaka apa? Contohnya aborsi,
Aborsi tahu kan ya? Aborsi itu membunuh anak-anak kecil, bayi-bayi yang tidak berdosa dan lemah, tidak bisa membela diri. Tidak hanya itu, aborsi juga menghancurkan panggilan kudus menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, dan memperlakukan tubuh perempuan yang sebenarnya suci sebagai alat belaka, alat untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kalau ada yang tidak senang dibuang. Ya, itu dosa besar ya. Tapi bagaimana dosa-dosa kecil lain yang sebenarnya mungkin personal ya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Contohnya pornografi atau masturbasi. Kayaknya personal deh, tidak membahayakan siapa-siapa. Ups, hati-hati. Kenapa? Karena dosa ini pun membahayakan diri kita dan orang lain. Kok bisa, Romo? Karena ya kalau kita melakukan hal-hal ini, itu akan membuat gangguan mental. Gangguan mental seperti apa, Romo? Ya, karena kalau kita terus melakukan hal ini, kita akan mengalami yang disebut sebagai dopamin keras. Dopamin itu hormon senang ya. Dan kalau kita melakukan hal-hal ini, dopamin yang kita butuhkan untuk memuaskan kita itu semakin tinggi. Level yang normal tidak lagi bisa. Sehingga kita pun ketagihan. Hal-hal yang seharusnya membuat kita cukup, tidak lagi cukup. Ya, ini merusak mental kita. Dan kita pun melihat orang lain sebagai objek pemuasan kita. Nah, ini hati-hati ya, berbahaya. Walaupun terlihat ini hanya saya saja yang melakukan, tidak melibatkan orang lain. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Jadi hati-hati dengan yang namanya dosa. Karena efeknya kemana-mana dan berbahaya. Ini melanggar perintah Tuhan yang sebenarnya ingin mengasihi kita. Kedua, tadi pertama ya, dosa melanggar hukum Allah. Kedua, dosa adalah kontradiksi dari kasih Allah. Allah itu kan kasih ya, kita tahu. Dan dia mengasihi kita melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Sebagai seorang kekasih yang ilahi, dia menghendaki hal-hal yang baik bagi kita. Ya kan, kalau kita sayang seseorang, pasti kita mau orangnya berhasil, orangnya bahagia, ya kan? Dan kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, kita selalu pengen bersama-sama, bersatu dengan orang yang kita kasihi. Ya. Itu kenapa ya suami dan istri bersatu. Ya, kenapa orang tua selalu menginginkan bersama-sama dengan anak-anaknya. Karena ini adalah kesatuan kasih. Begitu juga dengan Allah. Allah ingin selalu bersatu dengan kita karena Allah mengasihi kita. Kunci bahagia itu apa sih? Kita diciptakan sebagai citra apa? Citra Allah. Ya, oleh karena itu, kalau ingin bahagia harus hidup bersama Allah. Oke. Nah, dosa itu kebalikannya. Dosa itu adalah menghendaki agar kita jauh dari Allah, agar kita menolak kasih Allah, lari dari Tuhan, memberontak dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita ya, dan kasih itu mengandaikan kebebasan. Dan salah satu konsekuensi kebebasan adalah kebebasan juga untuk menolak Allah. Dan kasih hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kalau ada robot yang sangat canggih ya, disuruh apa saja bisa. Suruh cuci piring bisa, suruh bersihin gereja bisa, bersihin rumah bisa ya. Suruh kerja bisa, semua bisa, patuh. Tapi hanya patuh, tahu bahwa ini hanya karena program, bukan karena kebebasan, dan kepatuhannya bukan karena kasih. Atau kita punya anjing lah di rumah ya. Punya anjing gak di rumah? Dulu Romo Agus punya anjing kecil ya, namanya Berry ya. Sekarang sudah dikasih orang. Berry ini kalau Romo Agus datang, wah langsung lari ya. Lari mendekat ya. Langsung dipeluk, langsung dicium Romo Agusnya ya. Sayang banget sama Romo Agus ya. Dan tentu saja ini
Barry ini, anjing ini patuh dengan Romo Agus ya, sayang dengan Romo Agus. Tapi kita tahu bahwa ini bukan cinta yang sejati. Kenapa? Karena anjing ini melakukan berdasarkan insting binatangnya. Kalau selalu dekat dengan Romo Agus, dia tahu dia akan mendapatkan makanan enak, bisa hidup dan seterusnya. Jadi itu bukan kasih. Manusia diberi kasih kebebasan untuk mengasihi Allah kembali dengan bebas. Sayangnya seringkali kita memilih yang lebih rendah dari Allah. Entah itu uang, kekayaan, diri kita sendiri, kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga karena kita memilih yang lebih rendah dari Allah, kita pun menjauh dari Allah dan kita pun berdosa. Ya, ini dua konsep sederhana tentang dosa ya. Pertama, melanggar hukum Allah yang adalah bentuk kasih untuk kita. Dan kedua, saat kita melanggar dan menghindari Allah yang ingin bersatu dengan kita. Jadi kalau kita baca Injil dengan seksama, jika ada satu hal yang Tuhan Yesus benci ya, tadi kita baca di Injil, jawabannya adalah saat kita berdosa. Dia tahu betul apa itu dosa dan apa akibatnya bagi manusia. Adam dan Hawa berdosa dan mereka membawa seluruh umat manusia termasuk kita ke dalam spiral kegilaan dan keputusasaan. Setelah Adam dan Hawa berdosa, kita lihat anak-anaknya, siapa namanya? Anaknya Adam dan Hawa? Kain dan Abel ya. Dan kita lihat apa yang dilakukan, mereka pun melakukan dosa dan dosanya jauh lebih parah. Pembunuhan pertama itu terjadi oleh siapa? Kain. Membunuh siapa? Abel, saudaranya. Pembunuhan pertama terjadi di dalam keluarga antar saudara. Jadi bagaimana? Kerusakan dosa itu semakin besar. Sekali ada dosa itu terus berkembang. Jadi hati-hati ya. Yesus datang ke dunia untuk menawarkan pengampunan dosa dan menunjukkan kasih Allah di kayu salib sehingga kita dapat tergerak untuk bertobat. Yesus memang mengasihi dan dekat dengan orang-orang berdosa termasuk kita ya, merangkul semua orang, tetapi tujuannya agar kita bertobat. Tuhan mendekati orang-orang berdosa bukan untuk mentolerir dosa mereka, tapi agar kita bertobat, agar kita sungguh bersatu dengan Tuhan. Neraka itu apa sih sebenarnya? Neraka adalah saat kita memutuskan berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Surga kebalikannya adalah saat kita memutuskan bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Sekarang tinggal kita ya, apakah kita mau terus hidup dalam dosa atau kembali kepada Tuhan? Apakah kita mau mengajarkan konsep dosa dan kasih Allah yang benar kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita? Apakah kita mau mengajak teman-teman kita yang lain yang masih hidup dalam dosa untuk kembali kepada Tuhan? Apakah kita mau lebih baik lagi dan hidup dalam kekudusan? Amin.